Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 31 Desember 2020, hari ke-7 dalam Oktav Natal, bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat 18. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil Yohanes hari ini, penginjil memulai Injilnya dengan menjelaskan tentang terang yang memberi hidup. Salah satu kebutuhan dalam peradaban manusia adalah peralatan elektronis yang berfungsi sebagai penerang. Meskipun alat penerangan telah dimiliki manusia, tetapi alat itu tetap tidak mampu menerangi kegelapan dunia ini. Oleh karena itu, Allah berinisiatif untuk mengirimkan terang sejati yang menerangi hati dan memberi hidup bagi manusia. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus adalah terang sejati tersebut, karena pertama, Dia adalah firman yang kekal. Pernyataan pembuka Injil Yohanes pada 2 ayat pertama sangat penting dalam menegaskan keilahian Kristus. Pada mulanya adalah firman. Frase ini menegaskan kekekalan firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti firman itu berbeda pribadi dari Allah Bapa, tetapi firman itu adalah Allah. Lalu yang kedua, firman yang kekal itu terlibat dalam karya penciptaan Allah Bapa. Melalui firman, Allah Bapa menjadikan segala yang ada, dan dengan firman, Allah Bapa memelihara segala yang sudah dijadikannya itu. Lalu yang ketiga, firman yang mencipta itu menjadi sumber hidup yang memberi terang. Itu sebabnya kehidupan berasal dari firman.
Kehidupan yang berasal dari terang ilahi mengenyahkan kegelapan yang melingkupi dunia dan kehidupan manusia berdosa. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis diutus Allah untuk menyaksikan terang yang sedang datang ke dalam dunia ini agar orang mempercayai Allah dan menerima terang ilahi itu yang akan mengenyahkan kegelapan hidupnya. Tugas pemberitaan ini tidak mudah sebab orang yang tinggal dalam kegelapan belum tentu senang menerima firman yang menelanjangi dosanya. Kristus sudah datang. Kita telah mendengar warta Injil ini pada misa siang hari raya Natal yang lalu. Kita bergembira, namun tidak cukup hanya bersukacita atas kehadirannya ke dunia, sebab kita semua dipanggil untuk menyaksikan Dia agar orang lain pun diterangi hidupnya dan memperoleh terang ilahi, yakni keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, siapa yang berhak menyelamatkan manusia berdosa? Bukankah manusia berdosa seharusnya dihukum Allah? Lalu bagaimana Tuhan Yesus mau menyelamatkan manusia sehingga manusia tidak binasa? Bila dalam firman tadi Yohanes menegaskan keilahian Kristus, maka pada bagian ini kemanusiaannya yang ditekankan. Firman itu telah menjadi manusia, tinggal dan melayani di tengah-tengah manusia. Tuhan Yesus adalah manusia sebagai perwujudan Allah secara sempurna. Hanya Dia yang bisa mewakili Allah di dunia ini, sebab Dia berasal dari Allah dan Dia adalah Allah. Itulah sebabnya orang yang tinggal bersama-sama dengan Dia melihat kemuliaannya sebagai kemuliaan yang berasal dari Allah Bapa. Kemuliaannya itu dimanifestasikan dalam kasih karunia dan kebenaran. Artinya, melalui Kristus, anugerah keselamatan diberikan kepada setiap orang yang percaya, dan mereka yang percaya dibenarkan Allah. Yang dulu dinanti-nantikan oleh umat Israel melalui hukum Taurat Musa, kini digenapi oleh kasih karunia di dalam Kristus. Jadi, Tuhan Yesus bisa dan berhak menyelamatkan manusia dari murka Allah yang membinasakan. Namun fakta membuktikan bahwa tidak semua orang menyambut gembira kedatangan Kristus. Mereka menolak Kristus karena tidak mau mengubah hidup mereka yang sudah nyaman dalam dosa dan tidak mau tunduk ke bawah otoritas Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis mengambil posisi sebagai saksi Kristus bagi dunia ini. Ketegasan ini diperlukan agar fokus keselamatan tidak bergeser dari pembawa berita kepada sang kabar baik itu sendiri. Demikian pula tugas kita adalah memberitakan Kristus. Dia adalah gambar Allah yang sempurna, yang satu-satunya yang dapat memberikan kuasa kepada manusia menjadi anak-anak Allah. Maka marilah kita renungkan dalam hati kita masing-masing seraya mengucap syukur atas penyelenggaraan Tuhan sepanjang tahun yang akan segera lewat, dan memohon bimbingan dan kasih setia Allah di tahun yang akan datang, 2021. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, aku bersyukur atas penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, serta pemeliharaanmu selama tahun 2020 ini. Tanpa Dikau, aku tak akan hidup sampai kini. Hanya karena kasih-Mu lah kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup di dunia ini. Terpujilah nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.